Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Berlian Elisa Mokar. Di sini saya mengambil judul Life Cycle Assessment. Kenapa saya memilih topik ini? Karena saya ingin memperkenalkan beton yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa depan. Latar belakang, beton adalah bahan konstruksi yang paling banyak digunakan di dunia karena kekuatannya, daya tahan, dan kemudahan dalam pembentukan. Namun, produksi beton, terutama dari semen Portland, memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Setiap tahun, industri semen berkontribusi sekitar 8% dari total emisi CO2 global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam perencanaan dan penggunaan beton yang lebih hijau dan berkelanjutan. Beton berkelanjutan adalah beton yang dikembangkan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengurangi jejak karbon, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meningkatkan umur pakai struktur. Langkah yang umum dilakukan antara lain yaitu mengurangi konsumsi semen dengan bahan substitusi seperti fly ash, selang, atau silika foam, menggunakan agregat hasil daur ulang dari limbah konstruksi, dan mengoptimalkan desain campuran agar lebih efisien dan tahan lama. Itu konsep life cycle assessment. Konsep life cycle assessment adalah metode analisis yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu produk atau material yang selama seluruh siklus hidupnya. Dalam konteks beton, LCI melibatkan tahapan berikut. Yang pertama, produksi bahan baku seperti batu kapur, pasir, dan material tambahan. Yang kedua, proses pembuatan beton, termasuk konsumsi energi dan air. Yang ketiga, transportasi dan penggunaan beton pada kontribusi. Masalah utama beton saat ini yaitu yang pertama, tingginya emisi karbon dari industri semen. LCI membantu mengidentifikasi tahapan produksi dengan emisi tertinggi, sehingga bisa dicari alternatif seperti bahan pengganti seperti fly ash, selang, atau geopolimer. Yang kedua, konsumsi energi dan air yang besar. Melalui LCI dapat dihitung berapa besar energi yang digunakan di setiap tahap lalu dioptimalkan agar lebih hemat. Yang ketiga, limbah konstruksi dan masalah daur ulang. Beton bekas dari pembongkaran bangunan seringkali menjadi limbah padat yang tidak dimanfaatkan kembali. Studi kasus beton dengan fly ash, contoh penerapan nyata di dunia konstruksi. Yang pertama itu proyek Burj Khalifa menggunakan high performance konkrit dengan campuran fly ash dan selang untuk mengurangi emisi karbon berdasarkan analisa LCI. Metode ini berhasil mengurangi emisi CO2 hingga 30% dibanding dengan konvensional. Beton didesain tahan panas ekstrim dan memiliki umur struktur yang lebih panjang. Yang kedua, proyek jalan tol Trans Jawa atau segmentasi Semarang Solo. Peneliti dari Puslembang, Kementerian PUPR, menerapkan konsep LCI untuk evaluasi emisi dari beton yang ready mix. Hasilnya menunjukkan potensi pengurangan emisi jika menggunakan agregat lokal dan material tambahan. Data atau hasil studi LCI beton, penggunaan 30% fly ash sebagai pengganti semen dapat mengurangi emisi CO2 hingga 25-30%. Beton dengan agregat daur ulang menimbulkan jejak karbon sekitar 40%. Produksi semen adalah penyumbang terbesar emisi, yaitu sekitar 85-90%. Dari total dampak lingkungan beton berumur panjang dapat menghemat energi dan biaya pemeliharaan hingga 20%. Potensi dan hambatan LCI. Yang pertama itu keunggulan. Ke-1, potensi bahan lokal melimpah. Yang kedua, kesadaran industri meningkat. Dan tantangan itu yang pertama, kurangnya data dan database LCI nasional. Belum ada standar nasional untuk data emisi dan energi material konstruksi Indonesia. Yang kedua, biaya awal dan waktu analisis cukup tinggi.
ide pengembangan lokal LCI beton di Indonesia. Yang pertama, pemanfaatan material lokal dan limbah industri. Yang kedua, pengembangan database LCI nasional. Yang ketiga, edukasi pelatihan tenaga profesional. Yang keempat, inovasi beton hijau berbasis lokal. Itu integrasi dengan kondisi material dan iklim tropis. Yang pertama, adaptasi material lokal. Gunakan arega dan pasir lokal untuk mengurangi energi transportasi. Yang kedua, daya tahan terhadap iklim tropis. Beton harus tahan terhadap kelembapan, suhu tinggi, dan curah hujan ekstrem. Yang ketiga, efisiensi energi dan lingkungan. Penerapan LCI mendorong pemilihan material dengan energi produksi rendah. Kesimpulan, LCI membantu menemukan cara paling efisien untuk mengurangi dampak lingkungan beton tanpa menurunkan kualitas dan kekuatannya. Pesan reflektif, karena insinyur masa depan harus mampu membangun tanpa merusak lingkungan. Memahami teknologi beton berkelanjutan berarti siap menciptakan infrastruktur yang kuat, efisien, dan ramah bumi. Itulah penjelasan dari saya tentang LCI. Terima kasih.